Di sebuah sudut terpencil Mojokerto, Jawa Timur, tersembunyi sebuah desa yang seolah terisolasi dari dunia luar. Jalan-jalan tanahnya berdebu, diapit oleh rumah-rumah kayu tua yang berdiri rapuh, seakan menyimpan cerita-cerita yang tak pernah terucap. Pepohonan besar dengan dahan-dahan rindang membentuk kanopi alami, menyaring sinar matahari hingga desa itu tampak selalu diselimuti bayang-bayang kelam. Di tengah kesederhanaan desa itu, berdiri sebuah rumah tua megah yang mencolok bagai permata di antara kerikil. Rumah bergaya kolonial itu, dengan pilar-pilar kokoh, jendela-jendela besar yang tertutup rapat, dan atap tinggi yang sudah mulai ditumbuhi lumut, adalah peninggalan mendiang Pak Sastro, seorang duda kaya raya yang meninggal secara misterius beberapa tahun silam. Kekayaan Pak Sastro konon tak pernah habis, bahkan untuk 7 turunan, sebuah fakta yang menjadi bahan pembicaraan di antara warga desa. Namun, di balik kekaguman, ada bisik-bisik penuh ketakutan yang menyebut bahwa harta itu bukan hasil kerja keras biasa, melainkan buah dari pesugihan, sebuah perjanjian gelap dengan makhluk gaib yang menuntut imbalan mengerikan. Warga desa tak pernah berani mendekati rumah itu setelah kematian Pak Sastro, meninggalkannya dalam kesunyian yang mencekam, dikelilingi pepohonan tua yang seolah menjadi saksi bisu rahasia kelamnya. Adi cucu Pak Sastro adalah seorang pemuda berusia 28 tahun yang selama ini hidup di Jakarta. Sebagai arsitek muda yang sukses, ia terbiasa dengan gemerlap kota besar, gedung-gedung modern, dan logika yang menjauhkannya dari cerita-cerita mistis. Ketika sebuah surat dari pengacara keluarga tiba, memberitahukan bahwa ia mewarisi rumah tua dan kekayaan tak terhitung milik kakeknya, Adi merasa campur aduk antara rasa senang dan penasaran. Ia membayangkan rumah itu sebagai peluang, mungkin tempat peristirahatan yang damai, atau proyek renovasi yang bisa mengasah kreativitasnya. Dengan penuh semangat, ia mengemasi barang-barangnya dan berangkat menuju Mojokerto, tak menyadari bahwa keputusan itu akan mengubah hidupnya. Saat tiba di desa pada suatu sore yang mendung, Adi langsung merasakan hawa aneh yang sulit dijelaskan. Rumah tua itu jauh lebih megah daripada yang ia bayangkan, namun juga jauh lebih menyeramkan. Cat putihnya yang dulu elegan kini mengelupas, memperlihatkan dinding-dinding tua yang penuh retakan. Tanaman liar merambat liar di sisi bangunan, seolah berusaha menelan rumah itu kembali ke dalam kegelapan. Pintu gerbang besi yang berkarat berderit nyaring saat Adi mendorongnya, dan angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang tak bisa ia kenali. Bau samar yang mengingatkan pada sesuatu yang membusuk. Di dalam ruang tamu yang luas menyambutnya dengan furnitur antik yang ditutupi kain putih kusam, seperti kain kafan yang menyelimuti kenangan masa lalu. Debu tebal menyelimuti lantai kayu, dan setiap langkah Adi menggema di ruangan yang kosong. Ia mencoba tersenyum, meyakinkan diri bahwa ini hanyalah rumah tua biasa yang membutuhkan sentuhan modern. Namun, saat matahari tenggelam dan malam menyelimuti desa, perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Malam pertama di rumah tua itu, Adi memilih untuk tidur di kamar utama yang dulunya milik kakeknya. Kamar itu luas, dengan langit-langit tinggi yang dihiasi ukiran tua dan jendela besar yang menghadap ke halaman belakang yang gelap. Meski lelah dari perjalanan, ia sulit memejamkan mata. Keheningan rumah terasa menekan, hanya sesekali dipecah oleh suara jangkrik atau ranting yang bergoyang diterpa angin. Tiba-tiba, di tengah kesunyian itu, sebuah bisikan pelan terdengar dari sudut kamar. Suara itu lembut, hampir tak terdengar, seperti seseorang memanggil namanya, "Adi, Adi." Adi tersentak, langsung duduk di tempat tidur dan menyalakan lampu di sampingnya. Cahaya kuning redup menerangi ruangan, tetapi tak ada siapapun di sana. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa itu hanya imajinasi akibat kelelahan. Namun, bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seolah berasal dari balik dinding. Jantungnya berdegup kencang. Dengan hati-hati, ia bangkit dan memeriksa seluruh kamar. Di bawah tempat tidur, di balik lemari tua, bahkan di balik gordin tebal yang menutupi jendela, tidak ada apapun. Ketika ia kembali ke tempat tidur, lampu di kamar tiba-tiba berkedip-kedip tanpa sebab, dan suhu ruangan terasa turun drastis, membuat napasnya membentuk uap tipis di udara. Adi merinding, bulu kuduknya berdiri. Tak lama kemudian, dari sudut mata, ia melihat bayangan hitam melintas di dinding. Bayangan itu cepat dan samar, seperti sosok manusia yang bergerak tanpa suara. Namun bentuknya tidak jelas, terlalu tinggi, terlalu kurus,
dengan tangan yang tampak terlalu panjang. Adi berbalik dengan cepat, tetapi lorong di luar kamar tampak kosong. Jantungnya semakin berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa ini mungkin hanya ilusi akibat kurang tidur. Namun, perasaan bahwa ada yang mengawasinya dari kegelapan tak bisa ia tepis. Keesokan harinya, Adi memutuskan untuk menjelajahi rumah tua itu lebih jauh, berharap menemukan jawaban atas keanehan yang ia alami. Ia menaiki tangga kayu yang berderit menuju lantai atas, di mana ia menemukan sebuah pintu yang terkunci rapat. Setelah mencari-cari, ia menemukan kunci tua berukir aneh di laci meja kakeknya dan membukanya. Pintu itu membawanya ke ruang kerja Pak Sastro, sebuah ruangan yang dipenuhi buku-buku tua berdebu, peta-peta usang yang tergantung di dinding, dan sebuah meja kayu besar yang penuh goresan. Di atas meja, ada sebuah buku catatan kulit yang tampak usang, terikat dengan tali yang sudah rapuh. Adi membukanya dan membaca tulisan tangan kakeknya yang rapi, namun penuh tekanan, seolah ditulis dengan tergesa-gesa. Awalnya, catatan itu berisi tentang urusan bisnis dan keuangan. Hal-hal biasa yang tak menarik perhatian Adi. Namun, semakin ia membaca, semakin ia menemukan kalimat-kalimat yang aneh. Di salah satu halaman tertulis, "Pembayaran harus dilakukan setiap purnama. Jangan sampai terlambat, atau sang penjaga akan datang menagih lebih dari yang bisa kubayar." Di halaman lain, ada sketsa kasar sebuah altar dengan simbol-simbol yang tak dikenalnya, disertai catatan. Persembahan untuknya adalah harga kekayaan ini, darah untuk emas, jiwa untuk keabadian. Adi merasa jantungnya berhenti sejenak. Ia teringat cerita warga desa tentang pesugihan yang dilakukan kakeknya, cerita yang selama ini ia anggap sebagai takhayul bodoh. Namun, setelah kejadian malam sebelumnya dan catatan ini, keraguan mulai menggerogoti pikirannya. Apa sebenarnya yang disembunyikan kakeknya? Dan apa yang dimaksud dengan pembayaran itu? Sore itu, Adi memutuskan untuk berjalan-jalan di desa, berharap bisa mendapatkan petunjuk dari warga setempat. Namun, saat ia melangkah di jalan tanah yang sepi, ia merasakan tatapan menusuk dari warga. Beberapa orang tua memandangnya dengan ekspresi ketakutan, sementara anak-anak kecil berlari masuk ke rumah begitu melihatnya. Di warung kecil di ujung desa, ia bertemu dengan Pak Karto, seorang tetua desa yang duduk merokok dengan tatapan kosong. "Kau cucu Pak Sastro ya?" tanya Pak Karto dengan suara serak, asap rokok membumbung dari mulutnya. "Ya Pak, saya baru pindah ke rumah kakek," jawab Adi, mencoba tersenyum. Pak Karto menghela napas panjang, matanya menatap jauh ke arah rumah tua itu. "Hati-hati nak, rumah itu bukan tempat untuk orang biasa." "Apa maksud Bapak?" tanya Adi, alisnya berkerut. "Tidak semua kekayaan datang dari keringat. Ada yang dibayar dengan harga mahal, dan kadang harga itu terus ditagih, bahkan ke anak cucu," kata Pak Karto sambil menatap Adi dengan tatapan tajam. "Kakekmu tahu apa yang ia lakukan, tapi kau tak tahu apa-apa." Adi ingin bertanya lebih banyak, tetapi Pak Karto hanya menggeleng dan kembali menghisap rokoknya, seolah menutup pembicaraan. Perkataan tetua itu membuat Adi semakin gelisah. Malam itu saat ia kembali ke rumah, angin bertiup lebih kencang, menggerakkan daun-daun kering di halaman hingga berderit seperti suara tawa samar. Di dalam rumah, suasana terasa lebih berat, seolah udara dipenuhi oleh kehadiran yang tak terlihat. Saat ia berbaring di tempat tidur, mencoba tidur, bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan dingin. "Adi, kau milikku." Suara itu lembut namun mengancam, seolah meresap ke dalam kepalanya. Adi duduk tegak, napasnya tersengal. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki pelan di lorong di luar kamar. Langkah yang teratur, mendekat, semakin dekat, hingga berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Dengan tangan gemetar, Adi bangkit dan membuka pintu perlahan. Lorong gelap dan kosong menyambutnya, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar dari jendela di ujung. Namun, di kejauhan, ia melihat sekilas sosok wanita berpakaian putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Berdiri diam di bawah, bayang-bayang. Sosok itu tak bergerak, namun Adi bisa merasakan tatapan dingin yang menusuk dari balik rambut hitam itu. Ia berkedip, dan dalam sekejap, sosok itu lenyap, meninggalkan lorong dalam keheningan yang mencekam. Adi mundur ke dalam kamar, menutup pintu dengan cepat dan menguncinya. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin membasahi dahinya. Ia tahu ada yang salah dengan rumah ini, dengan warisan ini. Misteri yang tersembunyi di balik kekayaan kakeknya mulai terkuak sedikit demi sedikit.
dan Adi merasa bahwa ia tidak sendirian. Sesuatu atau seseorang sedang mengawasinya dari kegelapan, menunggu dengan sabar untuk menampakkan wujudnya yang sebenarnya. Rasa penasaran yang membakar hati Adi tak bisa lagi ia bendung. Rumah tua peninggalan kakeknya Pak Sastro berdiri seperti makam yang menyimpan rahasia kelam, dan setiap sudutnya seolah berbisik, menggoda Adi untuk mengungkap apa yang disembunyikan selama bertahun-tahun. Cahaya matahari sore yang masuk melalui celah-celah jendela berdebu tak cukup menerangi lorong-lorong sempit rumah itu, membuat bayangan-bayangan panjang menari di dinding kayu yang sudah lapuk. Adi memutuskan untuk menjelajah lebih dalam. Langkahnya pelan namun tegas, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Di lantai dasar, ia berhenti di depan pintu gudang yang selama ini ia abaikan. Pintu itu terbuat dari kayu jati tua, permukaannya penuh goresan dan retakan, seolah telah menyaksikan waktu yang terlalu lama. Gembok besi besar mengunci rapat pintu itu. Karatnya meninggalkan noda coklat di tangan Adi saat ia menyentuhnya. Ia teringat sebuah kunci tua yang pernah ia lihat di laci meja kakeknya. Kunci berukir aneh, dengan pegangan melengkung seperti cakar. Setelah mengobrak-abrik laci di ruang tamu, ia menemukannya, dingin di tangannya, seolah menyimpan kenangan yang tak ingin disentuh. Dengan napas tertahan, Adi memasukkan kunci ke dalam gembok. Bunyi klik yang pelan terdengar, diikuti deritan pintu yang menggema di lorong sempit, memecah kesunyian yang mencekam. Udara dingin menyelinap keluar dari celah pintu, membawa bau tanah basah yang bercampur dengan aroma busuk yang samar, namun mengganggu. Adi mengeluarkan senter dari saku jaketnya, jarinya gemetar saat ia menyalakannya. Cahaya putih pucat menyapu kegelapan di balik pintu, memperlihatkan ruangan tersembunyi yang selama ini terkubur dalam rahasia. Ruangan itu kecil, pengap dan penuh tekanan yang tak bisa dijelaskan. Dindingnya terbuat dari batu bata yang sudah retak-retak, beberapa bagian ditumbuhi lumut hijau kehitaman yang tampak hidup, bergerak perlahan seiring hembusan udara. Di tengah ruangan berdiri sebuah altar kayu tua yang rapuh. Kakinya melengkung seolah menahan beban yang tak wajar. Permukaan altar penuh goresan dalam. Beberapa di antaranya membentuk simbol-simbol aneh yang tak dikenali Adi. Noda hitam kering menempel di sana. Beberapa tampak seperti cipratan darah yang sudah mengering bertahun-tahun lalu. Di atas altar, tersusun sesajen yang membuat perut Adi mual. Bunga-bunga layu dengan kelopak coklat kehitaman yang terlepas satu persatu. Buah-buahan yang mengerut dan berjamur, hingga cairan kehijauan menetes darinya. Serta tulang-tulang kecil, mungkin dari ayam atau kelinci, yang berserakan di antara sisa-sisa itu. Bau busuk yang tajam menusuk hidungnya, memaksa Adi menutup mulut dengan lengan bajunya. Di belakang altar, tergantung sebuah lukisan tua yang hampir hancur. Bingkainya penuh serpihan kayu, dan kanvasnya mengelupas di beberapa bagian. Lukisan itu menggambarkan sosok wanita dengan rambut hitam panjang yang menjuntai hingga menutupi wajahnya. Namun dari sela-sela rambut itu, sepasang mata merah menyala menatap keluar, penuh kebencian dan kelaparan yang tak terucapkan. Adi merasa jantungnya berhenti sejenak. Cahaya senternya yang bergetar membuat bayangan lukisan itu seolah hidup. Rambut wanita itu bergoyang pelan meski tak ada angin di ruangan itu. Ia tahu ini bukan ruangan biasa. Ini adalah tempat ritual, tempat di mana kakeknya melakukan sesuatu yang melampaui batas kemanusiaan. Dengan tangan gemetar, Adi mendekati altar dan melihat sebuah buku harian kulit tergeletak di samping sesajen. Sampulnya usang, penuh noda coklat dan robekan. Tali pengikatnya sudah putus. Adi mengambilnya dengan hati-hati, jarinya terasa kaku saat membukanya. Halaman-halaman kuning di dalamnya rapuh, beberapa sudutnya hancur menjadi debu saat disentuh. Tulisan tangan Pak Sastro yang rapi namun tegas memenuhi halaman-halaman itu. Awalnya isinya biasa saja, catatan tentang panen, daftar belanja, dan pekerjaan rumah tangga. Namun, semakin Adi membaca, semakin ia merasa ada yang salah. Di tengah buku, tulisan itu berubah menjadi lebih gelap, lebih misterius. Satu halaman bertuliskan, ritual harus dilakukan pada malam purnama, saat bayangan bulan penuh menyentuh altar. Nyai Roro tidak sabar, darah harus murni dari keturunan sendiri, agar ikatan tetap terjaga. Adi merasa dadanya sesak. Ia melanjutkan membaca, jantungnya berdetak lebih kencang dengan setiap kalimat. Di halaman berikutnya, tertulis deskripsi yang lebih mengerikan. Setiap 5 tahun, luka dalam harus dibuat, darahnya diteteskan ke altar hingga genangan tercipta. Nyai akan muncul,
mengambil persembahan itu, dan kekayaan akan mengalir seperti air. Tapi jangan pernah membantahnya, atau ia akan mengambil apa yang kau sayangi sebagai gantinya. Catatan terakhir adalah yang paling mengganggu. Tulisan tangan kakeknya berubah menjadi coretan liar. Huruf-hurufnya gemetar seolah ditulis dalam kepanikan. Darah tak lagi cukup. Nyai Roro haus akan nyawa. Ia menuntut lebih, dan aku tak bisa menolak. Maafkan aku, anakku. Ini adalah kutukan yang harus kutanggung. Adi menutup buku itu dengan keras, napasnya tersengal-sengal. Kepalanya berputar. Dunia di sekitarnya terasa kabur. Apa maksud kakeknya dengan anakku? Apakah ia mengorbankan salah satu anaknya, ayah Adi atau pamannya, untuk ritual ini? Ayah Adi meninggal dalam kecelakaan misterius bertahun-tahun lalu. Sebuah kejadian yang selalu ditutupi keluarga dengan alasan yang tak jelas. Apakah itu bagian dari persembahan ini? Pikiran itu membuat Adi merinding hingga ke tulang. Dengan perasaan campur aduk, takut, marah, dan bingung, ia meninggalkan ruangan tersembunyi itu, menutup pintu gudang dengan sekuat tenaga hingga kayunya berderit protes. Malam itu, ia mencoba tidur di kamar kakeknya yang berdebu, tetapi pikirannya terus dipenuhi bayangan altar, sesajen busuk, dan sosok Nyai Roro yang misterius. Kelelahan akhirnya menguasainya, dan ia terlelap dalam tidur yang penuh gelisah. Dalam mimpinya, Adi kembali ke ruangan tersembunyi itu, tetapi suasananya jauh lebih mencekam. Dinding batu bata tampak basah, air hitam merembes dari celah-celahnya, membentuk genangan di lantai yang memantulkan cahaya merah samar dari altar. Altar kayu tua itu kini bersinar dengan aura gelap. Permukaannya bergetar seolah hidup. Sesajen di atasnya tampak segar. Bunga-bunga merah darah yang masih bermekar, buah-buahan yang mengkilap, dan darah segar yang menetes perlahan dari tulang-tulang yang masih berdaging. Di depan altar berdiri Pak Sastro, kakeknya. Namun ia tak lagi seperti kakek yang Adi ingat. Kulitnya pucat seperti mayat, matanya cekung dan hitam, rambutnya kusut menempel di wajahnya yang kurus. Di tangannya, ia memegang keris berkarat dengan gagang bertatakan batu merah yang tampak hidup, berdenyut seperti jantungan. Dengan gerakan lambat dan penuh ritual, Pak Sastro mengangkat keris itu tinggi-tinggi, lalu menggoreskan ke lengannya sendiri. Luka yang dalam terbuka, darah merah segar mengalir deras, menetes ke lantai dan membentuk genangan yang berkilauan. Anehnya, kakeknya tertawa, tawa yang serak, gila, dan penuh kegelapan, seolah rasa sakit itu adalah kenikmatan baginya. "Untukmu, Nyai," teriaknya. Suaranya bergema hingga dinding ruangan bergetar. Tiba-tiba, dari kegelapan di belakang altar, muncul sosok wanita berambut panjang yang hitam legam, bergelombang seperti gelombang laut yang ganas. Rambut itu menutupi wajahnya, tetapi dari sela-selanya, sepasang mata merah menyala menatap keluar, penuh dendam dan lapar yang tak pernah puas. Tubuhnya melayang beberapa senti di atas lantai. Kain putih compang-camping, yang membalutnya berkibar perlahan meski tak ada angin. Ia mendekati Pak Sastro. Tangannya yang kurus dan pucat menyentuh luka di lengannya. Jari-jarinya yang panjang dan bengkok mencelup ke dalam darah itu. Dengan suara serak yang terdengar seperti angin menderu di malam badai, ia berbisik, "Darahmu manis, Sastro, tapi aku ingin lebih." Wajah Pak Sastro berubah ketakutan. "Tidak, Nyai. Aku sudah memberikan apa yang kau minta." Suaranya pecah, penuh keputusasaan. "Tidak cukup," desis sosok itu, Nyai Roro. Adi yakin itu namanya. "Aku ingin nyawa, nyawa yang muda, nyawa yang segar." Tiba-tiba ia berbalik, rambutnya tersibak sedikit memperlihatkan wajah pucat dengan kulit retak-retak dan mulut penuh gigi tajam yang berlumuran darah. Matanya yang merah menyala menatap langsung ke arah Adi, menembus jiwanya. "Kau selanjutnya," bisiknya, senyum mengerikan membelah wajahnya. Adi mencoba berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tubuhnya kaku, kakinya seolah ditanam ke lantai, sementara Nyai Roro melayang mendekatinya. Tangan dinginnya hampir menyentuh wajah Adi, bau darah dan kematian memenuhi udara di sekitarnya. Adi terbangun dengan teriakan tertahan, tubuhnya basah keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa sakit di dadanya. Ia buru-buru menyalakan lampu di samping tempat tidur. Cahaya kuning pucat menerangi kamar yang tampak biasa saja. Tidak ada altar, tidak ada Nyai Roro, hanya keheningan malam yang terasa terlalu berat. Namun perasaan mengerikan dari mimpi itu menempel di pikirannya, seperti bayangan yang tak mau pergi. Adi merasa bahwa itu bukan sekadar mimpi,
Ada sesuatu di dalamnya, peringatan dari dunia lain yang kini terhubung dengannya. Dengan tangan gemetar, ia memeriksa lengannya, takut menemukan luka seperti yang ia lihat di mimpi. Untungnya, kulitnya mulus, tidak ada bekas. Namun, saat matanya menyapu kamar, ia membeku. Di sudut lantai kayu yang dingin, tepat di bawah jendela, ada setetes darah segar merah mengkilap, seolah baru saja menetes dari luka yang tak terlihat. Adi yakin lantai itu bersih sebelum ia tidur. Dari mana darah ini berasal? Jantungannya berhenti sejenak, napasnya tersendat. Ia mundur perlahan, matanya tak lepas dari tetesan darah itu. Pikiran-pikiran mengerikan berputar di kepalanya. Apakah Nyai Roro benar-benar ada? Apakah ia sedang mengawasi Adi, menunggu untuk menagih persembahan yang pernah dijanjikan kakeknya? Dengan rasa takut yang kian membesar, Adi menyadari bahwa ia telah terseret ke dalam kegelapan yang jauh lebih dalam dari yang ia kira. Ritual mengerikan itu bukan sekadar cerita masa lalu. Ia kini menjadi bagian dari kutukan keluarga, dan Nyai Roro tak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang ia inginkan. Adi tak pernah menyangka bahwa keputusannya untuk tinggal di rumah tua peninggalan kakeknya akan menjadi awal dari mimpi buruk yang tak berkesudahan. Awalnya, ia mengira cerita tentang pesugihan yang dilakukan Pak Sastro, kakeknya, hanyalah dongeng desa yang dilebih-lebihkan, sekumpulan bisik-bisik tua yang tak perlu ia hiraukan. Namun seiring hari-hari berlalu di desa terpencil itu, ia mulai merasakan kebenaran yang mengerikan. Pesugihan itu bukan sekadar masa lalu yang terkubur bersama kakeknya. Kutukan itu hidup, mengalir dalam darah keluarganya, dan kini, sebagai pewaris ketujuh turunan, ia terikat pada perjanjian gelap yang tak bisa ia hindari. Rumah tua itu sendiri seolah menjadi saksi bisu dari kegelapan yang menyelimutinya. Dinding-dinding kayu yang lapuk tampak bernapas, mengeluarkan derit-derit aneh yang tak wajar, seolah ada sesuatu yang bergerak di baliknya. Jendela-jendela kotor yang retak memantulkan bayangan samar yang tak seharusnya ada. Dan udara di dalam rumah terasa berat, penuh dengan aroma tanah basah yang bercampur bau samar sesuatu yang membusuk. Bau kematian yang tak bisa ia tepis dari pikirannya. Setiap malam, Adi terbangun oleh suara-suara aneh. Desiran angin yang terdengar seperti napas panjang, langkah kaki pelan di lorong kosong, dan bisikan-bisikan yang kini semakin jelas, seolah memanggil namanya dari kegelapan. Suatu pagi, kesunyian desa yang biasanya damai dipecahkan oleh teriakan nyaring yang penuh kepanikan. Adi tersentak dari tidurnya yang gelisah. Jantungnya berdegup kencang saat ia berlari ke halaman depan rumah. Di sana, sekelompok warga desa berkumpul, wajah mereka pucat, dan mata mereka membelalak penuh ketakutan. Di tengah kerumunan tergeletak seekor kambing milik tetangga. Orang-orang menyebutnya milik Pak Darto, tetangga terdekat Adi. Namun, yang tersisa dari kambing itu jauh dari utuh. Tubuhnya terkoyak dengan kejam, kulitnya terkelupas di beberapa bagian, memperlihatkan daging mentah yang masih berdenyut pelan seolah menolak kematian. Isi perutnya berserakan di tanah, usus yang licin dan organ dalam yang berlumuran darah segar, terhampar seperti lukisan mengerikan di atas rumput yang kini ternoda merah. Darah kental menggenang di sekitar bangkai, meresap ke dalam tanah, hingga membentuk genangan hitam pekat yang tampak hidup, bergerak perlahan seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Adi merasa perutnya bergejolak, mual yang tak tertahankan naik ke tenggorokannya. Tetapi ia tak bisa memalingkan mata dari pemandangan itu. Luka-luka pada tubuh kambing itu terlalu dalam, terlalu rapi, bukan seperti serangan binatang buas biasa. Ada pola dalam kekejaman itu, sesuatu yang disengaja, sesuatu yang jahat. Warga desa berbisik-bisik di antara mereka, suara mereka gemetar. Ini pasti serigala, kata Pak Darto, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tetapi matanya yang gelisah terus melirik ke arah rumah tua Adi. Atau anjing liar yang kelaparan, tambah seorang wanita tua. Tangannya memegang tasbih dengan erat. Namun Adi tahu mereka semua berbohong pada diri mereka sendiri. Tatapan penuh kecurigaan yang mereka lemparkan padanya, bisikan yang terputus saat ia mendekat, semuanya mengatakan bahwa mereka juga merasakan kebenaran yang sama. Ini bukan kebetulan. Malam itu, setelah hari yang penuh ketegangan, Adi mencoba menenangkan diri di kamarnya. Cahaya lampu minyak yang redup berkedip-kedip menciptakan bayangan aneh di dinding. Saat ia melirik ke cermin tua yang tergantung di sudut ruangan, jantungnya hampir berhenti. Di sana, di balik pantulan wajahnya yang lelah, muncul bayangan samar seorang wanita. Rambutnya hitam panjang, menjuntai menutupi wajahnya, tetapi dari sela-sela rambut itu,
Sepasang mata merah menyala menatapnya dengan tatapan yang penuh dendam. Adi tersentak mundur, napasnya tersengal. Tetapi ketika ia berkedip, sosok itu lenyap, meninggalkan cermin yang kini tampak berkabut seolah disentuh oleh tangan dingin. Tiba-tiba suara serak yang mengerikan bergema di kepalanya, seolah berasal dari dalam tengkoraknya sendiri. "Bayar, atau aku akan mengambil apa yang kau miliki." Suara itu dingin, penuh ancaman, dan Adi merasa tubuhnya membeku. Ia tahu siapa yang berbicara, Nyai Roro, sang penjaga pesugihan yang telah mengikat keluarganya selama 7 turunan. Ini bukan pertama kalinya ia merasakan kehadirannya, tetapi kali ini, kejelasan suara itu membuatnya gemetar. Ia tak bisa lagi mengelak. Kutukan itu nyata dan Nyai Roro sedang menuntut pembayaran yang telah lama tertunda. Terpojok oleh rasa takut yang kian membesar, Adi memutuskan untuk kembali ke gudang tersembunyi di belakang rumah, tempat di mana ia pertama kali menemukan altar kayu tua dan buku harian kakeknya. Jika ada cara untuk menghentikan ini, jawabannya pasti ada di sana. Dengan langkah berat, ia membuka pintu gudang yang berderit keras. Udara dingin dan bau busuk menyelinap keluar seperti hembusan napas dari makam tua. Altar itu masih berdiri di tengah ruangan. Sesajen yang membusuk di atasnya kini tampak lebih mengerikan. Bunga layu yang berubah hitam, darah kering yang mengelupas, dan tulang-tulang kecil yang tak ia tahu asalnya. Adi mengambil buku harian kakeknya dari rak berdebu dan membukanya dengan tangan gemetar. Tulisan tangan Pak Sastro yang buram dan penuh coretan hampir tak terbaca di bawah cahaya senter. Tetapi Adi menemukan halaman yang menjelaskan ritual persembahan. Instruksi itu mengerikan. "Pada malam purnama, lukai dirimu dengan keris pusaka. Teteskan darahmu ke altar hingga genangan terbentuk. Ucapkan nama Nyai Roro 3 kali, dan ia akan datang untuk menerima persembahanmu." Jantung Adi berdetak kencang saat ia membaca kalimat terakhir. "Jika persembahanmu tak cukup, ia akan mengambil lebih dari yang kau beri." Dengan napas tersengal, Adi mencari keris yang disebutkan. Di sudut gudang, ia menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkunci rapat. Setelah memecahkan kuncinya dengan palu tua yang berkarat, ia membukanya dan menemukan keris pusaka itu. Bilahnya berkarat, tetapi gagangnya yang bertatahkan batu merah tampak hidup, berdenyut pelan seolah memiliki jantung sendiri. Saat ia memegangnya, rasa dingin yang aneh merambat ke tangannya, dan ia merasa ada energi gelap yang mengalir dari benda itu, mengundangnya untuk melukai dirinya sendiri. Malam itu adalah malam purnama. Bulan bersinar terang di langit, cahayanya yang keperakan menyelinap melalui celah-celah atap gudang, menciptakan bayangan-bayangan yang menari di lantai berdebu. Adi berdiri di depan altar, keris di tangan kanannya, keringat dingin menetes dari dahinya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, tetapi rasa takut dan keraguan mencengkeramnya. Dengan gerakan lambat, ia mengangkat keris dan menempelkan ujungnya ke lengan kirinya. Rasa sakit yang tajam menusuk saat ia menggoreskan bilah itu, luka dalam terbuka, dan darah merah segar mulai menetes ke lantai, mengalir perlahan menuju altar. Ia menahan napas, meneteskan darahnya hingga genangan kecil terbentuk di permukaan altar yang penuh goresan tua. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Nyai Roro, Nyai Roro, Nyai Roro." Tiba-tiba angin menderu masuk ke dalam gudang, memadamkan senter yang ia pegang, dan meninggalkan ruangan dalam kegelapan yang hampir total, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar. Suhu ruangan turun drastis, napas Adi membentuk uap putih di udara. Dari kegelapan terdengar suara tawa serak yang mengerikan, suara yang tak manusiawi, penuh kejahatan dan kegelapan. Adi merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi kakinya seolah ditanam ke lantai, tak bisa bergerak. Dari balik altar, sosok Nyai Roro muncul, melayang beberapa senti di atas tanah. Rambut hitamnya yang panjang bergoyang liar meski tak ada angin, menutupi wajahnya yang pucat dan retak-retak seperti porselen yang pecah. Matanya yang merah menyala menatap Adi dengan tatapan lapar, dan mulutnya yang penuh gigi tajam terbuka dalam senyum mengerikan. "Kau datang anak muda," desisnya, suaranya seperti gesekan besi di batu. "Darahmu manis, tapi tidak cukup." Adi mencoba berbicara, tetapi tenggorokannya tercekat. Nyai Roro melayang mendekatinya, tangannya yang kurus dan bengkok menyentuh luka di lengannya. Jari-jarinya yang panjang dan dingin mencelup ke dalam darahnya, dan rasa sakit yang luar biasa menusuk Adi, seolah jiwanya sedang disedot keluar dari tubuhnya. "Sebagai hadiah atas persembahanmu," bisik Nyai Roro, "aku akan menunjukkan apa yang menantimu." Pandangan Adi kabur.
dan ia merasa seperti ditarik ke dalam kegelapan yang tak berujung. Ketika penglihatannya kembali, ia berdiri di hutan belakang rumah tua, di bawah pohon besar yang dahan-dahannya meliuk seperti tangan-tangan yang ingin mencengkeram. Di salah satu dahan, tergantung tubuh seorang pria, pelayan rumah yang selama ini hilang, yang biasa dipanggil Mang Ujang. Tubuhnya tergantung terbalik, kakinya diikat dengan tali kasar, kepalanya menjuntai ke bawah, matanya tercongkel keluar, meninggalkan rongga hitam yang menganga, dan darah mengalir deras dari luka-luka di sekujur tubuhnya, menetes ke tanah yang kini tampak hitam pekat. Mulutnya terbuka lebar dalam teriakan bisu, dan di dadanya terukir simbol aneh dengan luka dalam, seolah dibuat oleh cakar yang tajam. Kulitnya yang robek-robek memperlihatkan tulang dan otot yang tercabik, dan aroma darah segar bercampur bau busuk memenuhi udara. Adi muntah di tempat, cairan asam membakar tenggorokannya, tetapi ia tak bisa memalingkan mata dari pemandangan mengerikan itu. Suara tawa Nyai Roro bergema di kepalanya, penuh kegelapan dan kejahatan. "Ini baru permulaan," bisiknya. "Jika kau tidak memenuhi perjanjian, yang kau cintai akan mengalami nasib yang sama. Orang-orang di desa ini, keluargamu, dan akhirnya dirimu sendiri." Visi itu lenyap, dan Adi kembali ke gudang, terjatuh ke lantai dengan napas tersengal-sengal. Nyai Roro masih berdiri di depannya, senyumnya yang mengerikan tampak lebih lebar. "Ingat anak muda," desisnya. "Kutukan ini jauh lebih keji dari yang kau bayangkan. Kau milikku dan aku tak akan melepaskanmu." Dengan itu, sosoknya lenyap ke dalam kegelapan, meninggalkan Adi sendirian di ruangan yang kini terasa lebih dingin dan sunyi. Darahnya masih menetes dari luka di lengannya, tetapi rasa sakit fisik itu tak sebanding dengan teror yang kini menguasai pikirannya. Ia menyadari bahwa ia telah memasuki permainan yang jauh lebih besar dan mengerikan dari yang ia kira, dan bahwa Nyai Roro tak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang ia inginkan, nyawa, jiwa, dan kegelapan yang tak pernah berakhir. Kejadian mengerikan yang mengguncang desa, kematian kambing tetangga yang terkoyak secara brutal, dan visi Nyai Roro yang menuntut nyawa, tak bisa lagi disembunyikan. Berita itu menyebar seperti angin malam, meresap ke setiap sudut, hingga akhirnya sampai ke telinga keluarga Adi. Rumah tua yang menjadi pusat misteri itu, kini tak hanya menyimpan rahasia, tetapi juga menjadi panggung bagi drama keluarga yang penuh luka dan ketegangan. Tak lama setelah kejadian itu, pamannya Pak Budi datang dari kota. Pak Budi adalah adik bungsu Pak Sanjaya, ayah Adi yang telah meninggal dalam kecelakaan misterius bertahun-tahun lalu. Ia adalah pria berusia 50-an, dengan postur tegap, wajah keras, dan mata yang selalu tajam, seolah bisa membaca isi hati orang lain. Selama ini, ia menikmati bagian dari kekayaan warisan keluarga, hidup mewah di kota dengan bisnis yang tak pernah sepi. Namun, di balik sikapnya yang penuh wibawa, ada sesuatu yang gelap. Keserakahan yang tersembunyi dalam setiap kata yang ia ucapkan. Bersamaan dengan kedatangan Pak Budi, adik perempuan Adi, Sari, juga muncul. Sari yang berusia 22 tahun adalah mahasiswi cerdas dengan semangat membara dan pandangan idealis tentang dunia. Rambutnya yang panjang dan mata besar penuh rasa ingin tahu membuatnya tampak polos. Tetapi di balik itu ia memiliki tekad kuat dan hati yang tak mudah menyerah. Ia datang dari Jakarta setelah mendengar cerita Adi tentang keanehan di rumah tua, bertekad untuk membantu kakaknya, meski ia masih ragu dengan kisah-kisah mistis yang terdengar terlalu fantastis untuk dipercaya. Malam itu, keluarga kecil itu berkumpul di ruang tamu rumah tua yang sudah usang. Lampu gantung tua di plafon bergoyang pelan. Cahayanya redup dan berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding kayu yang penuh retak. Udara terasa dingin dan berat, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin diucapkan. Adi duduk di kursi tua yang berderit. Tangannya gemetar saat ia menceritakan apa yang telah ia alami. Penemuan altar tersembunyi, ritual yang ia lakukan tanpa sengaja, dan bisikan Nyai Roro yang menuntut nyawa sebagai imbalan atas kekayaan yang telah dinikmati keluarga mereka selama 7 turunan. Pak Budi mendengarkan dengan wajah tanpa ekspresi, tetapi matanya menyipit, seolah menyembunyikan sesuatu. Sari, di sisi lain, duduk di dekat Adi, wajahnya pucat, dan matanya membelalak penuh ketakutan. Ketika Adi selesai bercerita, keheningan menyelimuti ruangan, hanya dipecah oleh suara angin yang menderu di luar, membawa serta aroma tanah basah dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Pak Budi adalah yang pertama memecah keheningan. Suaranya datar namun penuh otoritas. "Adi, kau harus mengerti.
Pesugihan ini adalah warisan keluarga kita. Kekayaan yang kita miliki selama ini tidak datang dengan gratis. Ada harga yang harus dibayar, dan kita harus menjalankannya demi menjaga apa yang sudah kita miliki. Adi menatap pamannya dengan mata penuh kebingungan dan kemarahan. Menjaga apa, Paman? Harta ini ternyata dibayar dengan nyawa. Nyai Roro tidak hanya minta darah, ia minta nyawa manusia. Aku tidak bisa melakukan itu. Tidak bisa, potong Pak Budi, nada suaranya meninggi. Kau pikir ayahku, kakekmu, tidak pernah melakukan hal yang sama? Pak Sastro membangun semua ini dengan tangannya sendiri, dengan pengorbanan yang ia terima sebagai bagian dari perjanjian. Dan sekarang giliranmu untuk melanjutkan. Jangan jadi penutup mata terhadap kenyataan, Adi. Sari yang selama ini diam, tak bisa lagi menahan diri. Ia bangkit dari kursinya, wajahnya memerah karena marah. Paman, ini gila. Kita tidak bisa membiarkan kakakku terjebak dalam kutukan ini hanya demi harta. Harus ada cara untuk memutusnya. Kita tidak boleh menyerah begitu saja. Pak Budi menoleh ke arah Sari, matanya menyipit penuh ejekan. Memutus kutukan. Kau terlalu naif, Sari. Ini bukan cerita dongeng yang bisa selesai dengan keajaiban. Nyai Roro adalah kekuatan yang kita taklukkan, bukan lawan yang bisa kita kalahkan. Jika kita tidak memenuhi tuntutannya, ia akan menghancurkan kita semua. Bukan hanya Adi, tetapi kau, aku, dan setiap keturunan kita. Dan kau rela mengorbankan nyawa orang lain untuk itu. Bentak Sari, suaranya bergetar penuh emosi. Apa kau tidak punya hati nurani? Ini keluarga kita, Paman, bukan sekadar alat untuk mempertahankan kekayaan. Pak Budi tertawa dingin, suara yang membuat bulu kuduk Adi berdiri. Hati nurani. Dalam dunia ini, hati nurani tidak memberi kita apa-apa. Kekayaan ini adalah darah dan nyawa keluarga kita. Kau masih muda, Sari. Kau tidak tahu apa yang diperlukan untuk bertahan hidup. Adi merasa dadanya sesak. Ia menatap pamannya. Sosok yang selama ini ia anggap sebagai panutan. Dan kini ia melihat bayangan kegelapan yang tak pernah ia duga. Paman, katanya dengan suara parau. Apakah kau juga melakukan pesugihan ini? Ruangan kembali hening. Pak Budi menatap Adi dengan tatapan dingin. Lalu dengan suara pelan yang penuh beban, ia berkata, "Ya, aku telah melakukan ritual yang sama bertahun-tahun lalu untuk menjaga bagianku dari warisan ini, dan aku tidak menyesalinya." Sari mundur selangkah, tangannya menutup mulutnya yang terbuka lebar karena terkejut. Paman, bagaimana bisa? Apa yang kau korbankan? Pak Budi menoleh ke arah jendela, matanya tampak kosong, seolah menatap kenangan yang ingin ia lupakan. Itu tidak penting lagi. Yang penting adalah kita harus melanjutkan ini. Adi, kau adalah pewaris utama. Jika kau menolak, Nyai Roro akan mengambil apa yang ia inginkan dengan cara yang jauh lebih kejam. Adi merasa dunia di sekitarnya bergetar. Ia teringat pada kematian ayahnya yang misterius, kecelakaan mobil yang selalu terasa janggal baginya. Paman, tanyanya dengan suara bergetar. Apakah ayahku? Apakah kematiannya ada hubungannya dengan ini? Pak Budi menoleh tajam, matanya berkilat penuh peringatan. Jangan tanya hal yang tidak perlu kau ketahui, Adi. Fokus pada apa yang ada di depanmu. Namun Sari tak bisa diam. Tidak, kakak berhak tahu. Apakah ayah kami dikorbankan untuk pesugihan ini? Pak Budi bangkit dari kursinya, wajahnya memerah karena marah. Cukup, kita tidak punya waktu untuk mengungkit masa lalu. Kita harus bersatu untuk menghadapi Nyai Roro. Tetapi Adi tak gentar. Tidak, Paman, aku harus tahu. Apa yang terjadi pada ayahku? Pak Budi menghela napas panjang, seolah menyerah pada tekanan. Dengan suara pelan yang penuh penyesalan, ia berkata, ayahmu mencoba memutus kutukan ini. Ia menolak melakukan ritual, berpikir ia bisa melawan Nyai Roro. Dan sebagai hukuman, Nyai mengambil nyawanya. Kecelakaan itu bukan kecelakaan biasa. Adi merasa lututnya lemas. Ia terduduk kembali, matanya berkaca-kaca. Jadi ayahku mati karena mencoba menyelamatkan kita. Pak Budi mengangguk perlahan. Ya, dan jika kau mencoba hal yang sama, nasibmu, orang yang kau cintai, akan sama. Sari menangis terseduh, tangannya menutupi wajahnya. Ini tidak adil. Kenapa kita harus menanggung kutukan ini? Adi menatap pamannya dengan mata penuh kebencian. Dan kau, Paman, kau membiarkan ayahku mati? Kau tidak melakukan apa-apa untuk menyelamatkannya? Pak Budi menunduk, suaranya lirih. Aku tidak punya pilihan, Adi. Aku harus melindungi keluargaku, istriku, anak-anakku. Jika aku ikut campur, Nyai Roro akan mengambil mereka sebagai gantinya.
Adi bangkit, tangannya mengepal keras. Jadi kau mengorbankan ayahku untuk menyelamatkan dirimu sendiri? Pak Budi tak menjawab, hanya menatap lantai dengan tatapan kosong. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti ruangan, diwarnai oleh isak tangis Sari dan deru napas Adi yang penuh kemarahan. Setelah pertengkaran yang menguras emosi, Adi merasa ia tak bisa tinggal diam. Ia membutuhkan jawaban yang lebih jelas, sesuatu yang bisa membantunya memahami kegelapan yang menjerat keluarganya. Ia teringat pada nenek tirinya, Bu Sumi, istri muda Pak Sastro yang jarang disebut dalam keluarga. Konon, ia masih hidup dan tinggal di desa tetangga, terasing dari semua orang setelah kematian suaminya. Dengan hati penuh keraguan namun tekad yang membara, Adi memutuskan untuk menemuinya. Malam itu, langit gelap gulita tanpa bintang. Adi berjalan menyusuri jalan setapak yang sepi, hanya ditemani suara angin yang menderu dan derit daun kering yang terinjak di bawah kakinya. Rumah Bu Sumi berdiri di pinggir desa, sebuah gubuk kecil yang dikelilingi pagar bambu rapuh. Cahaya redup lampu minyak terlihat dari jendela, dan asap tipis mengepul dari cerobong yang sudah reot. Dengan hati berdebar, Adi mengetuk pintu kayu yang lapuk. Setelah beberapa saat, pintu terbuka perlahan, memperlihatkan seorang wanita tua dengan wajah keriput dan pucat. Matanya cekung, rambutnya putih kusut, dan ia mengenakan baju lusuh yang tampak usang. Bu Sumi menatap Adi dengan tatapan lelah, seolah membawa beban berat yang tak pernah ia lepaskan. "Adi," suaranya serak dan lemah. "Apa yang kau lakukan di sini tengah malam begini?" Adi menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. "Nek, aku butuh bantuan. Aku tahu tentang pesugihan yang dilakukan kakek Sastro, dan sekarang aku terjebak di dalamnya. Tolong ceritakan apa yang sebenarnya terjadi." Bu Sumi menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Ia mempersilakan Adi masuk dan mereka duduk di kursi kayu tua yang berderit. Di dalam, rumah itu penuh debu dan bau kayu lapuk, mencerminkan kesepian yang telah lama ia jalani. Dengan suara pelan, Bu Sumi mulai bercerita. "Pesugihan itu dimulai puluhan tahun lalu," katanya. Matanya menatap jauh ke masa lalu. "Pak Sastro, suamiku, bertemu Nyai Roro di hutan belakang rumah saat ia masih muda dan miskin. Nyai menawarkan kekayaan tak terbatas, tetapi dengan syarat persembahan darah dan nyawa. Setiap generasi, pewaris pesugihan harus mengorbankan seseorang yang mereka cintai untuk menjaga perjanjian itu." Adi mendengarkan dengan napas tertahan. Nyawa siapa yang dikorbankan kakek? Bu Sumi menutup matanya, wajahnya tampak penuh luka batin. Ia mengorbankan anaknya sendiri, bayi yang lahir cacat dari pernikahan pertamanya. Pak Sastro menganggap anak itu sebagai beban, dan ia menyerahkannya kepada Nyai Roro sebagai pengorbanan pertama. Setelah itu ia rutin melakukan ritual darah untuk menjaga kekayaan tetap mengalir. Tetapi Nyai Roro semakin rakus. Ia mulai menuntut lebih banyak nyawa, hingga akhirnya mengambil Pak Sastro sendiri ketika ia tak lagi bisa memenuhi tuntutannya. Adi merasa jantungnya berhenti sejenak. "Jadi aku punya paman atau tante yang dikorbankan?" "Ya," jawab Bu Sumi. "Anak itu adalah adik ayahmu, tapi ia tak pernah hidup cukup lama untuk kau kenal. Dan sekarang, sebagai pewaris, kau harus melanjutkan perjanjian itu. Orang yang kau cintai akan menjadi korban berikutnya." Adi mengepalkan tangannya, kemarahan dan ketakutan bercampur aduk. "Tidak, Nek. Aku tidak akan melakukannya. Aku akan mencari cara untuk memutus kutukan ini." Bu Sumi tertawa pelan, suara yang penuh keputusasaan. "Ayahmu juga berkata begitu. Ia mencoba melawan tetapi Nyai Roro terlalu kuat. Kecelakaan yang merenggut nyawanya adalah hukuman karena ia menolak ritual." Adi bangkit, tekadnya membara. "Aku akan menemukan caranya, Nek. Aku tidak akan membiarkan ini berlanjut." Bu Sumi menatapnya dengan tatapan sedih. "Semoga kau berhasil, Nah. Tapi waktu tidak banyak. Nyai Roro sudah lapar dan ia akan segera menuntut nyawa." Setelah pertemuan yang mengguncang jiwanya, Adi kembali ke rumah tua dengan langkah gontai. Pikirannya kacau, penuh dengan bayangan pengorbanan dan kutukan yang tak berkesudahan. Namun, ketika ia membuka pintu, ia disambut oleh pemandangan yang membuat jantungnya hampir berhenti. Sari terbaring di tempat tidur, wajahnya pucat seperti mayat, keringat dingin membasahi dahinya. Napasnya tersengal-sengal, dan matanya tertutup rapat seolah ia sedang bertarung melawan sesuatu yang tak terlihat. Adi berlari ke sampingnya memegang tangan Sari yang terasa dingin seperti es. "Sari, apa yang terjadi?" tanyanya, suaranya penuh kepanikan. Sari membuka matanya perlahan, tatapannya kosong dan penuh ketakutan. "Kak, aku merasa lelet banget sejak tadi sore.
Badanku panas, kepalaku pusing. Dan aku mendengar suara aneh di kepalaku. Suara wanita. Dia tertawakah? Dia bilang waktuku sudah dekat. Adi merasa darahnya membeku. Ia tahu siapa yang Sari maksud. Nyai Roro telah memilih korban berikutnya, adiknya sendiri. Satu-satunya keluarga yang ia miliki setelah kematian ayah mereka. Rasa takut, kemarahan, dan keputusasaan bergolak di dadanya. Ia tak bisa membiarkan ini terjadi. Ia harus melawan, meski itu berarti menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar daripada dirinya. Dengan tangan gemetar, Adi memeluk Sari erat-erat. Dalam hati ia bersumpah, ia akan menghadapi Nyai Roro apapun risikonya. Ia tak akan membiarkan adiknya menjadi korban berikutnya dari kutukan kelam yang telah menghantui keluarganya selama bertahun-tahun. Malam purnama tiba, membawa serta kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Langit di atas desa terpencil di Mojokerto tampak seperti lautan tinta hitam, hanya diterangi oleh bulan penuh yang bersinar dengan cahaya keperakan yang dingin dan tak bersahabat. Rumah tua peninggalan Pak Sastro berdiri dalam kesunyian yang mencekam, dinding-dinding kayunya yang lapuk, seolah merintih di bawah tekanan kekuatan gaib yang kian kuat. Angin malam menderu, membawa aroma tanah basah yang bercampur bau darah samar, seolah alam sendiri merasakan bahwa malam ini akan menjadi penutup dari kutukan kelam yang telah menghantui keluarga Adi selama 7 turunan. Adi berdiri di tengah ruang tamu. Tangannya gemetar saat ia memandang Sari, adiknya, yang terbaring lemah di sofa tua. Wajah Sari pucat seperti lilin, napasnya tersengal-sengal, dan matanya yang biasanya penuh semangat kini kosong, seolah jiwanya sedang ditarik perlahan ke dunia lain. Bisikan Nyai Roro yang mengerikan masih bergema di kepala Adi. Nyawa yang kau cintai, atau nyawamu sendiri. Pilihan yang dihadapi Adi tak tertahankan. Mengorbankan Sari untuk memenuhi tuntutan pesugihan, atau melawan Nyai Roro dengan risiko kehilangan nyawanya sendiri dan mungkin semua yang ia sayangi. Namun, di dalam hatinya, Adi telah memutuskan. Ia tak akan membiarkan kutukan ini berlanjut, bahkan jika itu berarti ia harus menghadapi kematian. Hari-hari sebelum malam purnama, Adi mencari bantuan dari seorang paranormal lokal bernama Ki Jaya, seorang pria tua yang dikenal di desa karena kemampuannya merasakan kehadiran makhluk gaib. Ki Jaya adalah sosok yang pendiam, dengan wajah penuh keriput dan mata yang seolah bisa menembus kegelapan. Ketika Adi menceritakan pengalamannya di rumah tua, Ki Jaya hanya mengangguk pelan, tangannya memegang tasbih kayu yang sudah usang. Aku sudah lama merasakan aura jahat dari rumah itu, katanya dengan suara serak. Nyai Roro bukan sembarang roh. Ia adalah penjaga pesugihan yang haus akan darah dan jiwa. Untuk memutus ikatannya, kau harus menghancurkan altar tempat perjanjian itu dibuat. Tetapi itu tidak akan mudah. Nyai akan melawan dengan segala cara. Dengan bantuan Ki Jaya, Adi mempersiapkan ritual terakhir untuk memutus pesugihan. Mereka mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Garam laut yang disucikan dengan doa-doa kuno. Jimat-jimat berukir simbol Jawa yang dibuat dari kayu cendana. Air suci dari mata air di hutan terdekat. Dan sebuah buku mantra tua yang ditulis tangan oleh leluhur Ki Jaya. Ki Jaya juga memberikan Adi sebilah keris kecil yang berbeda dari keris pusaka milik Pak Sastro. Keris ini dikatakan telah diberkati oleh seorang ulama besar, mampu menangkal kekuatan gaib jika digunakan dengan iman yang kuat. Keris ini akan melindungimu, kata Ki Jaya, tapi hanya jika hatimu murni dan tekadmu tak goyah. Adi mengangguk, meski rasa takut terus menggerogoti hatinya. Ia tahu bahwa malam ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati, bukan hanya melawan Nyai Roro, tetapi juga melawan ketakutan dan keraguan dalam dirinya sendiri. Namun sebelum ritual dimulai, sebuah rintangan tak terduga muncul. Paman Budi yang selama ini bersikeras agar pesugihan dilanjutkan, tiba-tiba muncul di rumah tua dengan wajah penuh kemarahan. Ia telah mendengar rencana Adi dari warga desa yang curiga dengan kehadiran Ki Jaya. Di bawah cahaya bulan yang menyelinap melalui jendela, wajah Paman Budi tampak lebih tua, lebih gelap, seolah bayangan Nyai Roro telah merasuki jiwanya. Kau bodoh, Adi, bentaknya, suaranya menggema di ruang tamu yang sunyi. Kau pikir kau bisa menghentikan ini? Nyai Roro bukan sesuatu yang bisa kau lawan. Jika kau menghancurkan altar, kau akan menghancurkan segalanya, kekayaan kita, masa depan kita. Adi berdiri di depan Sari yang masih lemah, menatap pamannya dengan mata penuh tekad. Aku tidak peduli dengan harta itu, Paman. Aku tidak akan membiarkan Sari, orang lain menjadi korban lagi. Kutukan ini harus berakhir malam ini. Paman Budi tertawa dingin.
Tetapi ada ketakutan yang tersembunyi di balik tawanya. Kau tidak mengerti, Adi. Aku sudah terlalu dalam terikat dengan Nyai Roro. Jika kau memutus pesugihan, aku juga akan kehilangan segalanya. Nyawaku, keluargaku. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Tanpa peringatan, Paman Budi menerjang Adi. Tangannya mencengkeram keris pusaka berkarat milik Pak Sastro yang selama ini ia simpan. Adi menghindar dengan cepat, tetapi keris itu menggores lengannya, meninggalkan luka dangkal yang segera mengeluarkan darah. Ki Jaya berteriak, "Adi, jangan biarkan dia menghentikanmu. Altar harus dihancurkan sekarang." Adi dengan napas tersengal mendorong Paman Budi ke dinding, tetapi pamannya jauh lebih kuat. "Kau akan menyesal, Adi," teriak Paman Budi, matanya berkilat penuh kegilaan. "Nyai Roro akan menghukum kita semua." Dalam kepanikan, Sari meski lemah merangkak dari sofa dan melemparkan vas tua ke arah Paman Budi mengenai pundaknya. Itu memberi Adi kesempatan untuk melepaskan diri dan berlari menuju gudang, diikuti oleh Ki Jaya yang membawa jimat dan buku mantra. Paman Budi mengejar mereka, suaranya penuh kemarahan dan keputusasaan. Tetapi Adi mengunci pintu gudang dari dalam, menahan napas saat ia mendengar Paman Budi memukul-mukul pintu dengan keras. Di dalam gudang, suasana terasa seperti neraka yang hidup. Altar kayu tua di tengah ruangan tampak bergetar. Sesajen busuk di atasnya bergerak perlahan seolah hidup. Dan noda darah kering di permukaannya kini tampak segar, mengalir seperti air. Cahaya bulan purnama menyelinap melalui celah-celah atap, menciptakan bayangan-bayangan mengerikan yang menari di dinding batu bata yang retak. Adi merasa udara di sekitarnya semakin berat, seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram dadanya. Ki Jaya segera menyebarkan garam laut di sekitar altar, membentuk lingkaran suci, sambil merapal mantra kuno dengan suara yang gemetar namun tegas. "Kita harus menghancurkan altar ini sekarang, Adi," katanya. Tangannya memegang jimat cendana yang mulai memanas di genggamannya. "Gunakan keris suci untuk memecahkan pusat altar, tempat ikatan Nyai Roro tersimpan. Aku akan menahan kekuatannya dengan mantra." Adi mengangguk meski paranoia dan ketakutan menguasai pikirannya. Ia memegang keris suci dengan tangan gemetar. Bilahnya memancarkan cahaya samar yang seolah menentang kegelapan di ruangan itu. Namun, sebelum ia bisa bergerak, pintu gudang jebol dengan suara keras. Dan Paman Budi masuk, wajahnya penuh kemarahan dan mata yang kini tampak tidak lagi manusiawi. Hitam pekat seperti malam tanpa bintang. "Kau tidak akan menghentikan ini," teriak Paman Budi menerjang Adi dengan keris berkarat. Adi menghindar tetapi Paman Budi menyerang lagi, bila kerisnya hampir mengenai dadanya. Ki Jaya melemparkan jimat ke arah Paman Budi, yang tiba-tiba terbakar saat menyentuhnya, membuatnya menjerit dan mundur. "Sekarang, Adi," teriak Ki Jaya. Adi melompat ke arah altar, mengayunkan keris suci ke pusatnya, tempat simbol aneh terukir dalam kayu. Tetapi sebelum keris itu menyentuh, angin menderu dengan kekuatan dahsyat, memadamkan semua cahaya di ruangan. Dari kegelapan, Nyai Roro muncul, wujudnya lebih mengerikan dari sebelumnya. Tubuhnya melayang di atas altar, kain putih compang-camping yang membalutnya berlumuran darah segar. Rambut hitamnya bergoyang liar, memperlihatkan wajah pucat dengan kulit retak-retak dan mulut penuh gigi tajam yang meneteskan cairan hitam. Matanya merah menyala, penuh kebencian dan kelaparan, dan tangannya yang berdarah mencakar udara, meninggalkan jejak luka tak terlihat yang terasa menyakitkan. "Kau berani menentangku?" Suaranya mengguncang jiwa seperti ribuan jeritan yang bergema di kepala Adi dan Ki Jaya. Ruangan bergetar, dinding batu bata retak, dan sesajen di altar terlempar ke lantai, meledak menjadi cairan hitam yang berbau busuk. Adi merasa kakinya lemas, tetapi ia memaksa dirinya tetap berdiri, memegang keris suci dengan erat. Ki Jaya terus merapal mantra, suaranya nyaris tenggelam di tengah teriakan Nyai Roro. Jimat di tangannya mulai retak dan darah mengalir dari hidungnya akibat tekanan gaib yang luar biasa. "Adi, cepat, hancurkan altar," teriaknya, wajahnya penuh keringat dan ketakutan. Adi mengumpulkan sisa keberaniannya, melangkah maju meski setiap inci tubuhnya menjerit ketakutan. Nyai Roro melayang mendekatinya, tangannya yang berdarah mencakar dadanya, meninggalkan luka dalam yang terasa seperti api membakar. Adi menjerit kesakitan, darahnya mengalir deras tetapi ia tak menyerah. Dengan sisa tenaganya, ia mengayunkan keris suci ke pusat altar, memecahkan kayu tua itu menjadi serpihan. Cahaya putih menyilaukan meledak dari altar, diikuti oleh teriakan Nyai Roro
yang memekakkan telinga, penuh kemarahan dan keputusasaan. Saat altar hancur, ruangan dipenuhi oleh angin kencang yang membawa bau darah dan kematian. Nyai Roro berusaha mencakar Adi lagi, tetapi wujudnya mulai memudar, rambutnya terbakar menjadi abu, dan matanya yang merah menyala meredup perlahan. "Kau akan membayar untuk ini!" teriaknya, suaranya pecah seperti kaca yang retak. Dengan jeritan terakhir yang mengguncang dinding gudang, sosoknya lenyap ke dalam kegelapan, meninggalkan keheningan yang mencekam. Adi jatuh ke lantai, darah mengalir dari luka di dadanya, penglihatannya kabur. Ki Jaya terduduk di sudut, napasnya tersengal, jimat di tangannya kini hancur menjadi debu. Paman Budi, yang tadi terdiam di tengah kekacauan, tiba-tiba menjerit, tubuhnya kejang-kejang seolah ada kekuatan yang merenggut jiwanya. Matanya kembali normal, tetapi wajahnya penuh ketakutan. "Apa yang telah kau lakukan, Adi?" bisiknya sebelum pingsan di lantai. Adi merasa dunia di sekitarnya memudar. Rasa sakit di dadanya tak tertahankan, dan kelelahan menguasai tubuhnya. Sebelum kesadarannya hilang, ia mendengar suara Samarsari memanggil namanya dari ruang tamu. Suara yang memberinya sedikit harapan bahwa adiknya selamat. Ketika Adi sadar, ia terbangun di ranjang sederhana di rumah Ki Jaya. Tubuhnya penuh perban dan rasa sakit yang tumpul. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui jendela, membawa kehangatan yang kontras dengan kegelapan malam sebelumnya. Sari duduk di sampingnya, wajahnya masih pucat tetapi matanya kini penuh kehidupan. "Kak, kau berhasil," bisiknya, air mata mengalir di pipinya. "Aku merasa lebih baik sekarang. Apapun yang kau lakukan, itu berhasil." Ki Jaya masuk ke ruangan, wajahnya lelah tetapi penuh kelegaan. "Kutukan itu telah putus," katanya. "Altar adalah jantung pesugihan. Ketika kau menghancurkannya, ikatan Nyai Roro dengan dunia ini terputus. Tetapi harganya besar, Adi. Kekayaan keluargamu lenyap bersama kutukan itu." Adi mengangguk lemah. Ia tak peduli dengan harta itu lagi. Yang penting, Sari selamat dan kutukan yang telah menghantui keluarganya selama 7 turunan kini berakhir. Namun, ia tak bisa mengabaikan luka di hatinya. Bukan hanya luka fisik di dadanya, tetapi trauma yang kini menjadi bagian dari dirinya. Setiap kali ia menutup mata, ia masih melihat wajah Nyai Roro, mendengar tawanya yang serak, dan merasakan cakarnya yang dingin. Paman Budi, yang selamat dari malam itu, meninggalkan desa tanpa sepatah kata pun. Warga desa mengatakan ia terlihat seperti kehilangan jiwa, wajahnya kosong dan langkahnya gontai. Beberapa berbisik bahwa Nyai Roro telah mengambil sebagian dari jiwanya sebagai hukuman atas kesetiaannya pada pesugihan. Beberapa minggu kemudian, Adi dan Sari memutuskan untuk meninggalkan Mojokerto untuk selamanya. Rumah tua itu ditinggalkan dalam keheningan. Pintu-pintunya terkunci rapat, jendela-jendelanya ditutup papan kayu. Adi tak ingin ada orang lain yang terseret ke dalam kegelapan yang pernah ia hadapi. Ia dan Sari pindah ke kota kecil di Jawa Tengah, mencoba membangun hidup baru dengan sisa-sisa tabungan mereka. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya.